Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Budi Sejati. Pada video hari ini akan mengupas tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah timur, Kabupaten Cirebon sebelah utara, Kabupaten Majalengka sebelah barat, dan Kabupaten Ciamis di sebelah selatan. Di Kabupaten Kuningan, organisasi Islam banyak berkembang. Di antaranya yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Matlaul Anwar, Persatuan Umat Islam atau yang dikenal dengan PUI, Persatuan Islam atau yang dikenal dengan Persis, dan lain sebagainya. Jika kita bicara mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kuningan, tentu bagaimana ketika kandidat Nahdlatul Ulama cabang Kuningan mengajukan pembentukan cabang Kuningan melalui Sekretaris Nahdlatul Ulama cabang Cirebon, yaitu kepada Kiai Anas Effendi, yang ditujukan ke Konsul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Barat pada 7 Oktober 1955. Hal ini berdasarkan informasi dari catatan Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai Partai Nahdlatul Ulama cabang Cirebon tentang persiapan cabang Kuningan. 1 bulan kemudian, tepatnya pada 1 November 1955, Majelis Konsul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Barat merespon dengan baik dan penuh kegembiraan yang tidak terhingga, sehingga Konsul PWNU Jawa Barat menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membentuk Nahdlatul Ulama cabang Kuningan dengan struktur kepengurusan yang disambut baik oleh Konsulat PWNU Jawa Barat yang pada waktu itu dipimpin oleh Sulaiman Wijoyo Subroto. Berikut ini susunan pengurus cabang Kuningan Nahdlatul Ulama pada tahun 1955. Yang pertama, Rois Suriah pada waktu itu dijabat oleh Ki Haji Zubaidi yang alamatnya di Kadugede. Kemudian Wakil Rois Suriah dipimpin oleh Kiai Junaid yang beralamat di Dharma. Kemudian Khatibnya dipimpin oleh Sukaiji yang berasal dari Dharma. Adapun Akwannya dipegang oleh Kiai Haji Abbas yang berasal dari Kadugede. Sedangkan struktur kepengurusan Tanfiziyah pada waktu itu ketuanya dipimpin oleh Ki Haji Amin Anwar yang berasal dari Kadugede. Adapun wakil ketua Tanfiziyah dijabat oleh Hidayat yang berasal dari Kuningan. Menurut Ki Haji Raden Mahmud Silahuddin, yang anaknya Ki Haji Raden Sulaiman, mantan Ketua LP Ma'arif NU Cabang Kuningan, tahun 1955. Raden Mahmud Silahuddin mengatakan bahwa berdasarkan sanad keilmuan, Ki Haji Zubaidi itu berasal dari Kadugede. Ia pernah belajar dan menempuh pendidikan di pesantren Kempek yang berada di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Nah, setelah pulang dari pesantren Kempek, Ki Haji Zubaidi kemudian mendirikan pesantren Ar-Romli yang terletak di Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pesantren tersebut merupakan salah satu pesantren yang tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Kuningan. Sehingga sangat dipahami bahwa dengan keberadaan pesantrennya dan jaringan keilmuannya, wajar jika Ki Haji Zubaidi sebagai inisiator, perintis,
berdirinya Nahdlatul Ulama di Kuningan. Kiai Haji Raden Mahmud Salahuddin mengetahui informasi mengenai Kiai Haji Zubaidi secara pasti ketika ia mulai mengikuti kegiatan NU secara formal pada kegiatan konferensi Nahdlatul Ulama cabang Kuningan pada tahun 1999 dan ketika ia aktif juga di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuningan tahun 1980-an. Nah, pada akhirnya pembentukan Nahdlatul Ulama cabang Kuningan sendiri baru mendapat pengesahan pada 7 November 1955 dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pada waktu itu, pengurus Nahdlatul Ulama beserta anggota seluruhnya sebanyak 439 yang tersebar di berbagai pengurus NU cabang Kuningan. Inilah daftar nama-nama MWC NU cabang Kuningan yang pada waktu itu terbentuk. Di antaranya, yang pertama itu ada anak cabang dan yang kedua itu ranting. Untuk anak cabang sendiri, ada anak cabang MWC Kuningan, MWC Jalaksana, MWC Cilimus, MWC Mandirancan, MWC Ciawi Gebang, MWC Cidahu, MWC Ciwaru, MWC Cibingbing, dan MWC Kadugede. Adapun untuk tingkat ranting terdiri beberapa daerah. Misalkan ada Windu Haji, ada Ancaran, ada Jalaksana, ada Manislor, ada Cikeleng, ada Cilimus, ada Sangkan Urip, ada Bojong, ada Timbang, ada Silebu, ada Sumbakeling, ada Kaduele, ada Ciputat, ada Cihidang Hilir, ada Cidahu, ada Cierih, ada Kalimanggis, Karancana, Segong, dan Garajati. Setelah 4 tahun Nahdlatul Ulama terbentuk di Kabupaten Kuningan, kemudian pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-22 yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1959, Nahdlatul Ulama Kuningan mengirim delegasinya yaitu Kiai Udin Mauludin yang berasal dari Jalaksana. Pada waktu itu Kiai Udin Mauludin pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Persatuan Pembangunan. Selain diwakili oleh Kiai Udin Mauludin, juga diwakili oleh Kiai Muhammad Oban Sobari. Menurut Ki Haji Raden Mahmud Salahuddin, pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama di Kuningan, permasalahan yang dihadapi diantaranya berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana yang pada waktu itu masih belum memiliki kantor operasional, yaitu PCNU cabang Kuningan. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu mengenai komunikasi yang terbatas dengan para kiai atau ajengan, karena para kiai atau ajengan banyak yang tinggal di daerah-daerah atau di desa-desa yang jauh dari pusat kota Kuningan, sehingga menyebabkan Nahdlatul Ulama cabang Kuningan sangat sulit untuk mengembangkan organisasinya. Selain itu juga unsur politik yang mendominasi masyarakat Kuningan, terutama partai-partai Islam saling menyerang pada waktu itu. Permasalahan berikutnya, pada waktu itu masalah tarawih antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama yang tidak menempatkan diri ke permukaan, seperti ketika bilangan rakaat sholat tarawih 8 rakaat dari Muhammadiyah dan bilangan 23 rakaat dari Nahdlatul Ulama, sehingga menyebabkan kebimbangan bagi masyarakat awam yang terutama orang Muhammadiyah tinggal di daerah mayoritas Nahdlatul Ulama. Begitupun sebaliknya orang
Nahdlatul Ulama yang tinggal di mayoritas Muhammadiyah. Permasalahan berikutnya menurut Ki Haji Raden Mahmud Salahuddin, pada waktu itu ada desa di Kuningan yang mempermasalahkan azan satu kali, di antaranya yaitu di daerah Ciporang. Jadi di Ciporang itu mereka masih mempertahankan tradisi azannya satu kali. Oke, itu mengenai tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Kuningan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang ke-NU-an, tentang sejarah Nahdlatul Ulama, khususnya Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kuningan. Oke, jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe untuk subscribe ya terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.